Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam jumpa lagi. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya dan saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan selalu sejahtera. Apapun kondisi yang sedang Bapak Ibu hadapi, karena ada Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan, kita bisa kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, itu karena semata-mata kebaikan Tuhan saja. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, dan atas berkat Tuhan. Jikalau hari ini kembali kami mendapatkan firman-Mu, mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, oleh karena kekuatan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah 4 dimensi kuasa oleh Roh Kudus. 4 dimensi kuasa oleh Roh Kudus. Sebagai gereja yang beraliran karismatik, sudah barang tentu Bapak Ibu, mengenai Roh Kudus itu sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, dan disitulah kita harus percaya peranan Roh Kudus, dimensi Roh Kudus, dimensi kuasa dari Roh Kudus, agar kita tetap selalu berkemenangan di dalam Tuhan, sebab tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Tanpa Roh Kudus kita akan menyesatkan banyak orang. Jadi Roh Kudus itu sangat penting. Pribadi Allah itu sangat luar biasa yang selalu menyertai setiap kita. Apa saja 4 dimensi kuasa oleh Roh Kudus Bapak Ibu? Sebagai ayat pembuka, saya bacakan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah penyataan dari Yesus Kristus Tuhan kita bagi setiap orang-orang percaya. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah kasih Tuhan. Ini adalah kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Sesungguhnya Tuhan itu sangat amat luar biasa mengasihi kita dan sangat setia menyertai kita. Bahkan dikatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ada penyataan dari Tuhan yang harus kita percaya, dan disitulah kita selalu berkemenangan di dalam menghadapi persoalan apapun juga. Karena Roh Kudus ini adalah roh kebenaran, Roh Allah yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Sehingga niscaya hidup kita seluruhnya, seutuhnya di dalam kebenaran Tuhan dan tidak ada penyimpangan. Jika kita percaya akan pertolongan, akan nilai-nilai yang dari Roh Kudus tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Mengingat di dunia ini banyak roh-roh penyesat, banyak roh-roh lain, roh-roh najis, roh-roh yang membuat manusia menderita. Tetapi puji Tuhan, jikalau kita percaya akan nilai Roh Kudus, akan kuasa Roh Kudus, Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Adapun saudaraku, yang pertama, dimensi yang pertama kuasa oleh Roh Kudus adalah beroleh penggenapan oleh kuasa Roh Kudus. Beroleh penggenapan. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pafilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Saudaraku, penggenapan dari Roh Kudus itu nyata dan ada. Dan kita harus percaya akan berulang dari masa ke masa, dari generasi kepada generasi Kristen lainnya. Dan disinilah titik awal gereja ada. Disinilah titik awal, saudaraku, kekuatan dari kehendak Tuhan itu menyertai setiap umat yang percaya. Saudaraku, Allah itu tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia selalu menggenapi setiap janjinya. Dan kita hidup di dalam penggenapan yang ada sesuai dengan janji Allah. Dan Roh Kuduslah yang dimateraikan bagi setiap kita sebagai bukti kesetiaan Tuhan. Ingat baik, materainya adalah Roh Kudus. Pernyataan Tuhan bagi semua bangsa itu ada dan nyata. Dan kondisinya waktu itu Bapak Ibu, mereka mengenal bahasa-bahasa mereka yang luar biasa satu sama lain. Jadi Roh Kudus itu menyatukan bangsa-bangsa, menyatukan setiap orang percaya, tetap di dalam kegenapannya, tetap di dalam kekuatannya, tetap di dalam kasihnya. Saudaraku, mungkin Anda tidak tertarik dalam hal itu karena Anda banyak butuh materi. Itulah saudaraku, seringkali saudaraku, nilai-nilai hal dimensi Roh Kudus sudah banyak ditinggalkan oleh gereja. Gereja tanpa Roh Kudus akan mati. Gereja tanpa Roh Kudus akan tersesat. Banyak memang jumlah jemaatnya, tetapi mereka hidup dalam perdukunan. Mereka hidup di dalam sinkretisme. Dan tidak ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai mereka karena mereka tidak percaya. Sebagai aliran karismatik yang kita boleh bergereja di situ, kita harus percaya tanpa Roh Kudus tidak ada kekuatan Allah menyertai kita. Jikalau tanpa kekuatan Allah menyertai kita, dengan kekuatan siapa kita berjalan, kita hidup di muka bumi ini? Bisa dibayangkan Bapak Ibu, akan memunculkan nilai kekalahan total bagi setiap kita. Akan tetapi bagi setiap kita yang percaya akan penggenapan kuasa urapan dari Roh Kudus ini,
dan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dalam dimensi Roh Kudus, percayalah kita selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik, kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus dan kita harus percaya di dalam diri kita ada kehendak Roh Kudus, dan jangan padamkan roh yang di dalam hatimu, agar kita selalu dalam pimpinannya, agar kita selalu dalam kekuatannya, kasihnya dan kesetiaannya. Ada amin Bapak Ibu? Sebab roh ini adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Dan sehingga akhirnya kita tidak bisa tersesat dan tidak bisa menyesatkan. Ingat baik Bapak Ibu, penggenapan Roh Kudus sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Dari situlah muncul mulai gereja Tuhan yang penuh kuasa, penuh urapan, luar biasa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dalam kemenangan. Dengan Roh Kudus, kita selalu dalam berkemenangan. Ingat baik, Roh Kudus adalah Roh Allah, juga Roh Yesus, yang setia, yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kita tidak bisa untuk menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya penggenapan Roh Kudus ini hinggap bagi setiap kita yang percaya sebagai matre yang kekal, yang tidak bisa diubah selama-lamanya. Ingat baik, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Dimensi yang kedua Bapak Ibu dari Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus adalah beroleh pencurahan. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki, perempuan akan kucurahkan, dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, beroleh pencurahan oleh Roh Kudus. Satu nilai yang sangat amat luar biasa. Bertanda Tuhan menyertai kita dengan kekuatannya yang tidak ada lawan. Dan menyertai kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Anda jangan tidak percaya akan mujizat. Sebab saudaraku, ada satu nilai statement bahwa mujizat tidak terjadi lagi. Itu terjadi hanya zaman kisah para rasul. Itu salah saudaraku. Mujizat selalu terjadi bagi orang percaya setiap saat. Bagi orang percaya setiap saat terjadinya mujizat adalah satu nilai pembekalan, satu nilai penyertaan dari Tuhan dan pembelaan dari Tuhan yang setia. Saudara, bagaimana kita bisa hidup tanpa mujizat? Kita bernapas juga adalah suatu mujizat. Mujizat adalah kesetiaan Tuhan yang menyertai kita sebagai umat pemenang, lebih daripada pemenang. Makanya orang Kristen yang tidak percaya akan mujizat, larinya ke dukun, larinya ke paranormal. Padahal kuasa ilahi yang begitu luar biasa menyertai mereka. Cuma mereka enggak percaya. Mereka menyia-nyiakan hal yang dari Tuhan. Pencurahan Roh Kudus mereka tidak percaya, mereka tolak. Saudara, kita tidak bisa berjalan tanpa pencurahan Roh Kudus, tanpa kekuatan Roh Kudus. Tidak bisa, saudaraku. Kita tidak bisa melawan kuasa gelap tanpa pencurahan Roh Kudus.
Kita tidak bisa melawan kuasa-kuasa jahat tanpa pencurahan Roh Kudus. Dan kita tidak bisa melawan sakit penyakit tanpa pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan Roh Kudus, di dalam diri orang percaya ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Ada amin, saudaraku. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sangat perlu dan selalu sangat kita rindukan. Dan selalu akan berulang dari generasi kepada generasi yang lainnya. Bertanda Tuhan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi ini satu nilai dimensi kuasa Roh Kudus yang memberikan pencurahan bagi setiap kita. Yang mencurahkan bagi setiap kita. Ya kan, dengan demikian saudaraku, kita bisa berbahasa-bahasa baru, bahasa roh. Bahasa roh adalah satu nilai yang sangat istimewa. Sebab itu adalah satu nilai talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Satu keadaan kondisi yang Tuhan materaikan bagi setiap kita. Dan Anda harus minta bisa bahasa roh. Harus meminta dalam hal ini. Siapa yang minta roti tidak mungkin dikasih kalajengking atau dikasih ular. Jadi Anda jangan mencurigai Roh Kudus yang adalah katanya roh lain, roh setan. Salah besar saudara. Roh Kudus adalah roh suci. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah roh Kristus Yesus yang bertanda kita di bawah naungan kuasa Kristus, di bawah naungan kasih sayang Yesus Kristus. Jikalau Tuhan mengasihi kita, masa akan kita tolak kasih Tuhan sedemikian rupa? Kita akan rugi besar Bapak Ibu. Banyak orang Kristen menolak kasih Tuhan. Dia lebih cenderung menerima kasih nilai dunia yang membawa diri mereka kepada nilai kebinasaan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita lihat Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jikalau kita menerima, mengaksep pencurahan dari Roh Kudus dan percaya di situ, hati kita selalu ada damai sejahtera. Tidak ada kekecewaan, tidak ada sungutan, tidak ada nilai kesesatan. Yang ada adalah damai sejahtera. Walaupun kita menderita, damai sejahtera Tuhan yang dicurahkan oleh Roh Kudus bagi setiap hati kita yang percaya selalu memelihara hidup kita, memelihara hati kita, dan niscaya kita tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak ada kemurtatan. Jikalau kita tidak percaya akan pencurahan Roh Kudus, makanya banyak orang Kristen yang murtad dan tidak ada damai sejahtera. Mereka damai sejahteranya oleh karena nilai-nilai duniawi. Padahal nilai-nilai duniawi itu akan lenyap, akan musnah, akan hilang. Tapi nilai-nilai dari Tuhan itu akan kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita sudah ada pencurahan dari Roh Kudus yang membuat kita selalu berpengharapan, dan pengharapan kita itu nyata dan ada karena Tuhan kita itu adalah setia. Yang ketiga, beroleh pengurapan oleh kuasa Roh Kudus. Beroleh pengurapan oleh kuasa Roh Kudus. Dimensi yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat 18-27. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita,
niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan. Ternyata pengurapan Roh Kuduslah yang mengajar kita dalam keseluruhan kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak pernah bisa disesatkan oleh antikristus, yang adalah bagian dari sekeliling kita, bagian dari saudara kita yang berpura-pura. Padahal mereka tidak setia kepada nilai-nilai kebenaran Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itulah, pengurapan Roh Kudus itulah yang menjaga kita, untuk kita tetap percaya di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Percaya akan nilai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudaraku, sekarang penyesatan semakin masif. Tanpa pengurapan Roh Kudus, niscaya kita akan tersesat. Sudah terbukti kok banyak orang Kristen yang tersesat, mengakses pengajaran-pengajaran yang enggak jelas, yang bukan berorientasi kepada Alkitab, tetapi kepada nilai-nilai duniawi. Mengerikan sekali, saudaraku. Sekarang zaman ini zaman akhir. Penyesatan semakin meningkatkan nilai kekuatannya. Tanpa pengurapan dari Roh Kudus, kita akan kalah. Dengan pengurapan dari Roh Kudus, kita akan berkemenangan, dan kita tidak pernah bisa disesatkan dengan hal-hal yang dari antara mereka. Banyak saudara palsu, Bapak Ibu, yang tidak segan-segan untuk menghancurkan hidup kita, yang tidak segan-segan untuk membunuh karakter kita. Makanya dengan pengurapan dari Roh Kudus, kita tetap setia. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani, siapa yang menyertai kita. Ingat baik, ya saudaraku, pengurapan Roh Kudus penting bagi setiap kita, bagi orang percaya. Tanpa hal itu, Bapak Ibu, kita akan tersesat dan kita akan menjadi penyesat. Yaitu perbedaan orang dalam pengurapan Roh Kudus dan orang tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Ada amin, Bapak Ibu, sehingga kita tetap di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi oriented kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Ingat baik, pengurapan itu sangat-sangat mengajar setiap kita di dalam keseluruhan kebenaran Tuhan. Haleluya. Bukankah itu penting, Bapak Ibu? Kalau hal itu penting, kenapa kita anggap tidak penting? Dan kita tidak percaya bahwa itu adalah penting, yang terpenting dalam hidup setiap orang percaya. Yang terakhir, dimensi yang terakhir adalah pembaharuan oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 14-23. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa,
supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara, ini rangkaian pengurapan dari Roh Kudus, rangkaian penggenapan dari Roh Kudus, rangkaian pencurahan dari Roh Kudus. Waktu itu orang Samaria sudah percayakan kebenaran Kristus, tetapi perlu didoakan agar mereka memperoleh Roh Kudus. Sebab waktu itu di antara mereka belum ada Roh Kudus turun, saudaraku. Jadi di sini Roh Kudus itu sangat penting. Bahkan dengan begitu pentingnya, sampai-sampai Simon sendiri tergiur untuk membayar nilai-nilai tersebut dengan hartanya. Ingat baik Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus, penggenapan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, itu adalah satu nilai kerelaan dari Tuhan. Jadi tidak perlu nilai bayaran. Itu semua diberikan cuma-cuma. Dan kita pun harus memberikan juga cuma-cuma. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu dari rangkaian kehidupan kita. Dan ternyata juga Roh Kudus itu Bapak Ibu adalah satu nilai rangkaian kesetiaan Tuhan. Dari nilai-nilai yang Tuhan janjikan digenapi semuanya satu persatu. Dan kita boleh hidup di dalam kegenapan Tuhan. Tanpa Roh Kudus bisa dibayangkan Bapak Ibu pelayanan kita. Tanpa Roh Kudus bisa dibayangkan iman dan percaya kita. Pasti rontok di tengah jalan. Pasti hancur di tengah jalan. Pasti kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi dengan penyertaan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, kita bisa melawan dan menahan kekuatan musuh. Sehingga kita tetap berdiri kuat di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi penting sekali Bapak Ibu, nilai pembaharuan dari Roh Kudus. Sehingga benar-benar mata hati kita dan iman percaya kita dicelikan. Bahwa kita tetap di dalam terang Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Sangat penting kuasanya. Sangat penting perlindungannya. Sangat penting pembelaannya. Sebab tanpa Roh Kudus Bapak Ibu, kita akan hancur di tengah jalan. Dengan Roh Kudus, kita akan berkemenangan gilang gemilang setiap saat dan seumur hidup kita. Jadi saudaraku, kita harus percaya Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Yesus Kristus yang setia, yang menyertai kita sehingga kita tidak menjadi yatim piatu. Dan Allah yang setia ini selalu menyertai kita dan mau selalu menyertai kita. Jangan Bapak Ibu tolak. Dan jangan Bapak Ibu berkhianat atas nilai kesetiaan Tuhan ini. Jika engkau berkhianat, engkau akan memperoleh taburan apa yang kau tuai. Tuaian apa yang kau tabur. Hati-hati ya Bapak Ibu. Kita percaya ada Roh Kudus. Jangan kesampingkan Dia. Pribadi Allah yang ketiga. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia dan Roh Kudus
selalu memberikan pengertian, pengajaran, kekuatan yang di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya. Saya berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu. Engkau sangat setia bagi setiap kami, bagi orang-orang percaya. Dan kami melekat dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dalam kasih-Mu. Roh Kudus terus menyertai kami selalu, dan kami boleh ada di dalam naungan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai akhir zaman. Sehingga Tuhan Yesus datang kali kedua dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin.